Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, ikhwafillah rahimakumullah, kita semua di sini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat indah, kenikmatan yang sangat berlimpah, kenikmatan yang begitu banyak, dan kenikmatan yang banyak ini saking banyaknya, saking berlimpahnya, kita ini nggak mungkin bisa menghitung nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Untuk itu, saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa semua. Yang pertama, dengan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu paling simpelnya. Itu cara pertama ya. Cara kedua, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan tubuh kita ini dengan beramal soleh. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin awalnya jarang sholat, jadi semangat sholatnya. Yang awalnya nggak pernah baca Quran, jadi rajin baca Qurannya. Yang awalnya nggak pernah sedekah, jadi lebih rajin lagi sedekahnya. Maka mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur ini, dengan rasa syukur kita ini, insya Allah segala nikmat kita pun akan Allah lipat gandakan. Akan Allah lipat gandakan. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu nggak mau bersyukur, kalau kamu kufur atas nikmatku, maka ingat azabku sangat pedih. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang insya Allah Allah rahmati, yang Allah berkahi, yang Allah ridai, amin insya Allah. Tema kita hari ini adalah 5 ujian terbesar penghafal Quran zaman now. Sebelum itu ya, sebelum kita mulai ya, antum harus tahu dulu nih ya. Jadi yang mengadakan kajian pada malam ini adalah lembaga online yang bernama Khadimul Quran. Di lembaga yang berbasis online, yang dimana isinya banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti kajian-kajian online setiap bulannya, ini gratis, dan juga ada kelas tahfidz. Nah, ini berbayar. Nah, jadi ada teman-teman yang pengen menghafal Quran ya, yang pengen menghafal, pengen murojaah, pengen belajar tahsin dan sebagainya, dan bingung cari guru di mana. Nah, ini adalah Khadimul Quran. Ya, jadi ada lembaga online bernama Khadimul Quran. Nanti silakan dicari Instagramnya ya, namanya Khadimul Quran namanya. Nah, silakan dicari. Nah, itu nanti insya Allah di akhir pun akan menjelaskan tentang apa itu Khadimul Quran lebih detail insya Allah. Oke, kita sudah jelas ya. Tema kita hari ini 5 ujian terbesar penghafal Quran zaman now. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman semua, Ana ingin mengingatkan, insya Allah pada malam ini ya, pada malam ini akan ada 4 orang yang beruntung mendapatkan 4 buku gratis karya Ana. Ya, coba kalau ada yang belum tahu buku-buku Ana ya. Buku ini itu ada beberapa judul teman-teman semua. Ya, yang pertama ada judulnya Penghafal Quran Tanpa Maksiat. Yang pertama. Ada juga judulnya Hafiz Quran Kepacaran. Ada juga judulnya Murojaahku Rasa Ziyadah. Ada juga judulnya Dari Quran untuk Penghafal Quran. Nah, ini 4 buku ini insya Allah antum ya salah satu, salah 4 ya. Jadi ada 4 orang di antara antum ya, insya Allah akan mendapatkan buku ini secara gratis. Apa itu bukunya? Yang pertama ada buku Hafiz Quran Kepacaran, ada buku Penghafal Quran Maksiat, ada buku Murojaah Quran Ziyadah, dan juga ada buku Dari Quran untuk Penghafal Quran. Nah, insya Allah ada di antara antum, ada 4 orang di antara antum yang akan mendapatkan buku ini secara gratis. Gimana caranya? Caranya pastikan antum ikuti kajian ini sampai selesai.
perhatikan, pahami, dan catat. Dirasum sama antum ya. Dikumpulkan dan nanti antum buat resume dan ditulis atau diedit dan diposting di Instagram. Boleh di story ataupun di feed antum. Insyaallah nanti maksimal hari Selasa malam Anda umumkan. Insyaallah ya. Ya, cuman paling cepat insya Allah besok besok malam yang mengumumkan. Jadi kalau anehnya aman ya nggak ada kesibukan lain, insya Allah besok malam yang mengumumkan. Tapi kalaupun nanti ternyata kendala nggak bisa, mungkin insya Allah hari Selasa malam yang mengumumkan untuk 4 pemenang buku yang 4 tadi. Oke, Bismillah ya. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai tema kita hari ini, izinkan Ana untuk memperkenalkan diri. Bismillah, nama Ana Muhammad Asadullah, biasa dipanggil Asad. Untuk tempat tanggal lahir, Ana lahir di Sukabumi, jadi Ana asli Sukabumi. Kelahiran 13 Desember 2001. Jadi Ana masih muda teman-teman semua ya. Insyaallah. Untuk pendidikan Ana TK di TKIT Az-Zahra Sukabumi, SD di SD Madinah Bogor, SMP di SMP TSK Sukabumi, dan SMA-nya di mana? Di Pondok Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia di Bogor. Untuk kuliah sekarang sedang kuliah semester akhir, lebih tepatnya di kota Igdir di Turki ya, namanya Iğdır Universitesi nama kampusnya. Jadi kalau tulisannya Igdir, cara bacanya Iğdır. Ya di kota Igdir di kota Turki. Untuk kesibukan apa? Kesibukannya mengajar online. Ya, jadi Anda punya lembaga online tadi ya. Anda sudah sebutkan, Anda punya lembaga online namanya Khodimul Quran. Nah, Khadimul Quran ini yang didirikan 3 tahun lalu. Ya, alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini masih terus berkembang. Yang dimana per hari ini aja ada sekitar 100 orang lebih yang belajar di Khadimul Quran yang aktif ya. Dan juga ada 20 pengajar. Nanti insya Allah di akhir pun Anda akan jelaskan ya tentang apa sih Khadimul Quran itu ya dan sebagainya gitu ya. Insya Allah Anda akan jelaskan nanti insya Allah. Oke. Sebentar. I understand that. Bentar, teman-teman semua. Ini share screen terlihat nggak terlihat ya? Steam Teman-teman must have semua? been Cek. Nggak terlihat ya? Coba. Ini tadi teralihkan. Coba sekarang apakah terlihat? Sudah ya? Sudah ya? Dan teman-teman semua minta bantuannya ya. Tolong dimatikan mic-nya teman-teman semua ya. Biar menjaga kefokusan kita pada malam ini. Untuk Dewi sebagai admin mohon bantuannya untuk mematikan teman-teman kita yang mungkin mic-nya nggak sanggup terbuka. Ya. Jadi kesibukannya Anda sebagai mahasiswa ya, pengajar online, belajar di kuliah di University, lalu mengajar online di Khadimul Quran dan juga menjadi content creator ya di Instagram. Namanya apa? Namanya @asadullah. Silakan. Bagi teman-teman semua yang belum follow, silahkan di-follow ya. Apakah ada sudah follow akun Anda? Coba bilang saya. Coba dia pengen tahu di antara antum siapa yang sudah follow akun Instagram Ana? Coba bilang saya. Coba ditulis di kolom komentar ya. Ya, Siapa? Ustaz. Ditulis kolom Saya komentar. Ustaz. Tulis bukan Saya diomongin. Ustaz. Ditulis, Saya. ditulis ya, bukan di ditulis. Saya. Astagfirullah. Oke, Masya Allah sudah banyak yang sudah follow saya ya. Ya, di follow nanti insya Allah akun Ana bermanfaat buat teman-teman semua insya Allah. Ya, jadi ini akun Ana yang sudah berjuang sekian tahun di Instagram. Alhamdulillah. Oke, jadi itu sedikit perkenalan ya. Jadi ini pun sebagai mahasiswa semester akhir di Turki, pengajar online sekaligus menjadi pembina di lembaga itu, lalu menjadi content creator dan juga menulis buku ya. Dan ingat ya teman-teman semua, insya Allah ada di antara antum ada 4 orang yang akan berhak mendapatkan 4 buku gratis. Apa judulnya? Yang pertama ada buku dari Quran untuk penghafal Quran, ada buku Hafiz Quran untuk pacaran, ada buku penghafal untuk wasiat dan juga ada buku Murajaah Quran Saziyadah. Insyaallah ada 4 di antara antum yang akan mendapatkan 4 buku ini insyaallah. Oke. Bismillah kita mulai ya ke materi kita hari ini. Materi inti kita pada malam ini itu apa? Tentang 5 ujian terbesar penghafal Quran zaman sekarang. Ya, nanti Anda akan jelaskan apa aja poinnya dan Anda bakal jelaskan detail-detailnya, silakan diperhatikan ya. Insyaallah setiap yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua insyaallah bismillah. Oke, bismillah yang pertama. Ujian pertama yang sesungguhnya yang akan kita hadapi adalah apa? Menjaga niat agar tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Ini salah satu ujian terberat kita para penghafal Quran. Seringkali kita sudah mencapai titik misalnya dipuji manusia. Kita disanjung manusia. Kita dikagumi oleh banyak manusia. Nah, di situ kita diuji. Apakah niat kita benar-benar masih lurus? Apakah niat kita benar-benar karena Allah? Apa karena manusia? Jangan sampai yang memang awal kita menghafal karena Allah, tapi karena mendapatkan pujian, mendapatkan gelar. Akhirnya apa? Kita belok niatnya. Yang seharusnya kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita belokkan. Ya. Ketika antum sudah mulai menghafal Quran karena Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan antum harus berikhtiar menjaga niat itu. Jaga hati antum. Jangan sampai antum menghafal bukan karena Allah. Jangan sampai antum menghafal karena ingin mendapatkan gelar Al-Hafidh. Jangan sampai antum menghafalkan untuk mendapatkan beasiswa. Jangan sampai antum menghafalkan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan gelar Al-Hafidh, mendapatkan gelar Ustadz, mendapatkan gelar Syekh, dan sebagainya. Jangan sampai. Ya, karena ingat teman-teman semua, Rasulullah SAW menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan tergantung dengan apa yang ia niatkan. Jadi kalau niat kita baik ketika menghafal Quran, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niat kita salah, niat kita belok-belok ketika menghafal Quran, maka justru kita pun mendapatkan keburukan. Ya, Rasul pun menyampaikan wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik. Rasul kita menyampaikan apa kata Rasul? Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu, bisa menjadi pembela bagimu, bisa menjadi syafaat bagimu, tapi pun bisa sebaliknya. Ternyata Quran pun bisa menjadi apa? Menjadi azab bagi kita, menjadi ancaman bagi kita. Kalau apa? Kalau niatnya salah teman-teman semua. Jadi itu kata Rasul, bukan kata anak tapi kata baginda Nabi Muhammad SAW. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik. Quran itu bisa menjadi syafaat bagimu atau sebaliknya bisa menjadi azab. Kalau niat kita benar, insya Allah kita pun mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niat kita salah, justru kita mendapatkan keburukan. Ya, dan ingat teman-teman semua, ada satu hadis yang menyebutkan bahwa orang-orang ya yang dia menghafal Quran, dia menuntut ilmu ya, tapi niatnya salah, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini akan dilemparkan pertama kali ke neraka. Bayangkan, dia menghafal ayat-ayat Allah, menghafal kalamullah, menghafal ayat suci Quran, tapi ternyata karena niat yang salah, dia dilemparkan ke neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada hambanya untuk menetapkan keputusan di antara mereka. Dan apa kata Rasul? Orang yang paling pertama kali dipanggil adalah siapa? Mereka para penghafal Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang dermawan yang sering berbagi. Dan ternyata tiga orang ini penghafal Quran, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang dermawan, dimasukkan ke dalam neraka karena apa teman-teman semua? Karena niat yang salah. Yang pertama, para penghafal Quran. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para penghafal Quran, wahai para penuntut ilmu, apa yang telah kamu lakukan di dunia?" Orang ini menjawab, "Ya Allah, aku telah menghafal Quran. Aku telah membaca Al-Quran. Aku telah mengajarkan Al-Quran." Tapi apa kata Allah? Kata Allah, "Kadzabta." Kamu berbohong. Kamu penipu. Kamu dusta. Kamu menghafal Quran bukan karena aku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu menghafal Quran karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan gelar Al-Hafidh, mendapatkan gelar Qori, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, mendapatkan beasiswa, mendapatkan apapun atom di dunia itu. Singkat hadis ya, singkat hadis orang-orang ini dilemparkan pertama kali neraka. Jadi ketika Allah bilang, "Kamu bohong, kamu menghafal bukan karena aku tapi ingin mendapatkan gelar." Dan itu semua sudah kamu dapatkan ketika kamu di dunia. Singkat hadis apa? Singkat hadis orang-orang seperti ini dilemparkan pertama kali ke neraka. Begitu juga pun orang kedua, orang yang berjihad. Dia berperang di jalan Allah, bayangin. Dia perang lawan kafir. Tapi ternyata yang secara zahirnya sangat baik. Dia berjihad, dia berperang bersama Rasulullah SAW. Tapi karena niatnya yang salah, yang seharusnya dia mati syahid, dia apa? Meninggal dalam keadaan kafir. Ya, karena apa? Karena niatnya yang salah teman-teman semua. Yang akhirnya apa? Dilamparkan pertama kali ke neraka. Lalu yang ketiga,
Yang ketiga orang dermawan, dia sering bersedekah, dia sering berbagi. Ya, bayangin, sering berbagi, ya dermawan banget gitu kan. Cuman apa? Ternyata dilemparkan pertama kali ke neraka. Karena apa? Karena sama. Karena masalah niatnya yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan teman-teman semua, para penghafal Quran, para penuntut ilmu, para apa namanya? Para mujahidin dan juga orang dermawan. Mereka yang secara zahir sangat baik, sangat soleh gitu kan. Tapi ternyata apa? Ternyata dilemparkan pertama kali ke neraka. Karena masalah niat teman-teman semua. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita baik, maka kita pun mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niat kita salah, justru kita mendapatkan keburukan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ada orang-orang yang dia ini beribadah tapi tujuan untuk mendapatkan dunia, tujuan untuk mendapatkan hal-hal duniawi. Maka memang kata Allah, Allah akan berikan itu semua kepada mereka. Tapi nanti di akhirat kelak, Allah tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Apa ayatnya? Terdapat di surat Hud. Ayat kalau nggak salah 15. Allah SWT menyampaikan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Allah SWT menyampaikan, barang siapa yang dia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya untuk mencari dunia saja dan juga perhiasannya, mengejar harta, mengejar tahta, mengejar jodoh, mengejar hal-hal duniawi di dunia itu. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Memang kami akan berikan itu semua kepada mereka. Wahum fiha la yubkhasun. Tapi apa kata Allah? Ya, tapi apa lanjutannya? Kata Allah, mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi kata Allah, wahum fiha la yubkhasun. Mereka di dunia tidak akan dirugikan. Tapi apa lanjutannya? Allah menyampaikan ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di akhirat kelak. Laisa lahum fil akhirah. Tidak akan mendapatkan apapun di akhirat illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Bayangkan teman-teman semua, udah capek-capek taat, capek-capek sholat, capek-capek baca Quran, capek-capek hafal Quran, capek-capek mengajarkan Quran. Tapi karena niatnya yang salah, yang seharusnya mendapatkan kebaikan, yang seharusnya mendapatkan pahala, yang seharusnya mendapatkan rahmat, yang seharusnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi itu semua lenyap. Karena apa? Karena niat teman-teman semua. Karena ya, kalau hatinya salah ya, kalau hatinya rusak maka semua rusak ya. Jika hatinya benar, hatinya bersih, maka semuanya bersih. Maka pastikan ketika antum menghafal Quran, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum mendapatkan pujian, antum memperbanyak istighfar, antum memperbanyak doa kepada Allah. Ketika antum mendapatkan gelar, antum mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, perbaik istighfar kepada Allah, memperbaik doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar dijaga hatinya, agar tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke? Oke, yang kedua. Ujian kedua yang kita akan rasakan ketika kita menghafal Quran adalah apa? Ujian ini, handphone yang lebih dicintai daripada Al-Quran. Sorry tipe ya. Handphone yang lebih dicintai daripada Al-Quran. Ya. Dan ini yang kita temukan pada zaman sekarang. Ya. Pada zaman sekarang ini kita menemukan atau kita merasakan ya, para penghafal Quran atau kita sendiri ya, yang kita ini menghafal Quran, tapi kita malah apa? Yang seharusnya lebih mencintai Al-Quran, tapi justru kita malah mencintai apa? Malah mencintai handphone kita. Kita bisa berlama-lama dengan kita bisa berlama-lama dengan handphone kita, bisa berlama-lama dengan gadget kita, bisa berlama-lama dengan telepon kita, tapi kita nggak bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Ini yang sangat sedih. Ya, kita bisa bermain berjam-jam dengan Al-Quran. Kita bisa bermain HP berjam-jam. Kita bisa bermain laptop berjam-jam. Tapi ketika membaca Quran, kurang dari sejam. Ya, bahkan kita ini sangat paham fitur dan fungsi handphone, sangat paham fitur dan fungsi laptop, ya. Tapi kita nggak paham sama sekali tentang Al-Quran. Ini sangat menyedihkan teman-teman semua. Ya, dan kenapa sih Anda tuh bilang
kenapa ujian terbesar salah satunya adalah handphone yang lebih dicintai daripada Quran? Ya karena itu. Karena interaksi kita dengan handphone lebih banyak daripada Al-Quran. Ya, jadi kenapa nih bilang ini ujian? Karena itu. Karena banyak orang terlena dengan handphonenya. Yang karena handphonenya dia tidak murojaah, karena handphonenya dia tidak menghafal Quran, karena handphonenya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling parah. Ya, ini ada quote yang sangat menampar bagi kita semua. Ada syekh dari Mesir ya, namanya Syekh Ahmad Isa Al-Ma'syarawi. Beliau pernah mengatakan ya dalam sebuah tweetnya ya, saya heran terhadap para ulama salaf. Bagaimana mereka bisa menyibukkan diri dengan Al-Quran dalam waktu yang panjang tanpa bosan sedikit pun. Namun semenjak saya melihat banyak orang sibuk dengan handphonenya, kehelan saya pun hilang. Dan saya tahu bahwa ketika hati mencintai sesuatu, pasti ia disebut dengan. Lihat teman-teman semua, di kalimat paling terakhir. Saya tahu bahwa ketika hati mencintai sesuatu, pasti ia disebutkan dengannya. Kalau kita benar-benar cinta dengan handphone, ya sorry. Kalau kita benar-benar cinta dengan Quran, maka kita pasti berlama-lama dengan Quran. Kalau kita cinta dengan buku, maka kita pasti berlama-lama dengan buku kita. Tapi ya, kalau kita cintanya dengan handphone, dengan film, dengan game, ya, maka sangat wajar, ya, sangat wajar kalau apa namanya? Kalau handphone ini lebih kita cintai. Ya, jangan sampai seperti ini, ya. Jangan sampai kita ini betah berlama-lama dengan handphone, ya, tapi kita nggak betah berlama-lama dengan Quran, ya. Oke, di sini ada yang ngomen, Afwan Ustadz, handphone lebih disukai daripada Quran karena di handphone paket lengkap ada Qurannya. Oke, tetapi pada kenyataannya banyak di antara kita yang membuka handphone itu bukan bukan baca Quran, banyaknya ya, bukan semua, banyaknya. Jadi dibilang lebih cinta karena itu, karena bagian terlena sampai lupa baca Qurannya. Ya, Anda tidak menyebutkan handphone yang dalam Quran bukan? Ya, atau Quran dalam handphone itu. Tapi Anda menyebutkan bahwa banyak orang lebih mencintai handphonenya, yaitu dia disebutkan dengan dunianya, sibuk dunia, ya scroll IG, scroll TikTok. Jadi bukan scroll Quran, tapi scroll IG-nya, scroll HP-nya dan sebagainya. Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Ya, kita bisa bermain HP berjam-jam, bisa bermain game berjam-jam, tapi kita membaca Quran kurang dari sejam. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Oke, teman-teman semua coba lihat yang Anda lihatkan, Anda perlihatkan, Anda share screen di video ya. Di sini Anda mengutip dari dataindonesia.id. Ya, disebutkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191 juta pada tahun 2022. Bayangkan ya, rakyat Indonesia kurang lebih itu 270 juta. Ya, dan sekitar 70% ya teman-teman semua bayangkan. Sekitar 70-80%-nya pengguna media sosial. Jadi apa? Otomatis ya mereka bermain HP, ya, mereka bermain game, mereka nonton film dan sebagainya. Bukan nggak boleh, cuman sayangnya, nih lihat ya, kita lihat ya. Sayangnya adalah yang bisa kita lihat 65% Muslim di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Ya, jadi kurang lebih Muslim di Indonesia, kurang lebih ya, ini nggak pasti, kurang lebih ada 230 juta. Ya, kenapa 230 juta? Ya, karena untuk total jumlah penduduk Islam di Indonesia, jumlah penduduk di Indonesia ada 273. Dan untuk Islamnya itu ada 80%. Jadi kurang lebih kita kalikan ada 237 juta penduduk Muslim di Indonesia. Nah, kita kalikan 60% orang-orang yang nggak bisa baca Quran. Dan ternyata sampai berapa? 154 juta. Bayangkan teman-teman semua. Lebih dari setengah Muslim di Indonesia, mereka nggak bisa baca Quran. Jadi Anda di awal menyebutkan bahwa kenapa banyak orang yang lebih cinta handphonenya, ya, ya karena itu. Mereka cinta handphonenya, bermain berjam-jam dengan handphonenya, sampai-sampai lupa baca Quran, lupa belajar Al-Quran, bahkan enggan belajar Quran. Bahkan jauh dari Quran. Ya, sibuk dengan maksiatnya, sibuk dengan dunianya. Ini yang sangat menyedihkan. Jadi kenapa Anda menyebutkan
bahwa orang-orang ya lebih mencintai handphonenya daripada Al-Quran karena ini yang kita temukan di dunia ini atau di Indonesia contohnya di Indonesia aja ternyata 65%-nya tidak bisa baca Al-Quran. Ya, ya semoga kita semua di sini bisa menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, yang senantiasa bisa mencintai Al-Quran. Semoga orang tua kita, kita sendiri, anak kita, semua keluarga kita atau bahkan seluruh Indonesia atau seluruh di dunia ini, semoga kita semua diistiqomahkan dengan Al-Quran. Silakan di komen amin. Komen amin. Insyaallah amin. Oke, kemudian menjelaskan ya tentang apa? Tentang kasih ikhtiar kita agar kita ini bisa mencintai Quran. Ya, karena tadi saya sudah menyebutkan bahwa kebanyakan di antara kita sekarang yang lebih mencintai handphonenya daripada Al-Quran. Maka saya pun akan memberikan solusinya. Ya, solusi agar kita bisa mencintai Al-Quran. Apa solusinya? Yang pertama, solusi pertama adalah paksakan perbanyak interaksi. Kenapa harus memperbaiki interaksi? Karena cinta itu akan tumbuh ketika kita memperbaiki interaksi dengan sesuatu. Misalnya, kita kalau misalnya pengen cinta sama seseorang, ya, kita misalnya pengen dekat sama orang, ya. Kalau kita benar-benar lebih mencintai, ya pasti kita harus memperbaiki interaksi, perbanyak ngobrol, perbanyak berbincang dan sebagainya. Akan tumbuh atau semakin menguat yang namanya cinta itu. Atau misalnya yang baru menikah, ya kayak pribadi ya. Ani itu menikah apa namanya cuman taruh sekitar 1 bulan. Sebelum itu belum pernah interaksi, belum pernah ngobrol, belum pernah chattingan, belum pernah follow-followan. Tapi ketika menikah, ya setelah menikah, memperbaiki interaksi, perbanyak ngobrol dan sebagainya. Akhirnya apa? Tumbuh yang namanya cinta. Awal itu nggak ada cintanya, tapi karena dipaksakan, karena mau nggak mau gitu kan, akhirnya tumbuh yang cinta itu. Maka kita dengan Quran seperti itu. Kalau kita pengen benar-benar mencintai Al-Quran, maka perbanyaklah interaksi. Karena cinta itu akan tumbuh ketika kita apa? Ketika kita memperbaiki interaksi dengan Quran. Yang pertama. Yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita ini bisa baca Quran bukan karena kita, tapi karena siapa? Karena Allah. Kita bisa mencintai Quran bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sama Allah agar diberikan yang namanya cinta atau rasa cinta kepada Al-Quran. Apa doanya? Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Ya. Ini doa yang bisa kita amalkan agar kita ini lebih mencintai Al-Qur'an daripada handphone kita. Silakan amalkan. Allahumma rzuqni hubbal Qur'an wasyauqa ila qiraatih. Ya Allah, anugerahkanlah aku mencintai Al-Qur'an dan rindu dalam membacanya. Jadi doa ini adalah ikhtiar kita. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rasa cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Ya, jangan sampai rasa cinta kita kepada HP lebih besar daripada Quran. Ini ada kalimat yang sangat menampar. Dari sama kayak tadi ya, dari Syekh Ahmad Isa Al-Ma'syarawi. Beliau pernah mengatakan, orang bisu ingin membaca Al-Quran. Orang tuli ingin mendengarkannya. Orang buta ingin melihatnya. Dan sementara kita binasa dengan gadget, dengan handphone. Ya. Ini kalimat yang sangat sederhana tapi sangat menampar. Ya. Seringkali kita ini lupa bahwa kita ini sehat, kita ini normal, kita ini bisa baca Quran kapan saja. Tapi kadang kita suka nggak sadar diri. Allah sudah memberikan kelebihan untuk kita. Allah sudah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita. Tapi kenapa kita nggak menggunakan sesuatu ini, tidak menggunakan tubuh kita ini untuk beramal soleh? Ya, maka semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, insya Allah. Lanjut ya. Yang ketiga, ujian ketiga untuk para penghafal Quran zaman now. Sebelum kita lanjut ya, tadi yang pertama apa? Ada masih ingat? Coba terus kolom komentar ya, biar nggak bosan nih. Coba, ada masih ingat? Tadi poin pertama apa, teman-teman semua? Poin pertama dan kedua tadi apa? Coba tulis. Oke, menjaga niat agar tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, handphone yang lebih dicintai daripada Al-Quran. Oke, bagus teman-teman semua. Masya Allah, masih ingat ya? Oke, lanjut ya. Oh iya, bagi teman-teman semua mungkin yang ketinggalan atau nggak sempat nulis doanya atau nggak sempat mencatat, insya Allah nanti untuk PDF ini Anda kirim di grup. Jadi setelah ini antum jangan keluar grup dulu. Nanti Anda share insya Allah ya.
Jadi jangan sampai langsung keluar ya. Yang ketiga adalah rasa malas yang tidak bisa dikendalikan. Teman-teman semua bahwa rasa malas itu rasa yang biasa, manusiawi. Kita bukan nabi, ya kita bukan malaikat, pasti pernah merasakan yang namanya malas. Ya, pasti pernah malas. Gak mungkin kita nggak pernah malas. Ya, kalau antum nggak pernah malas, kalau antum naik terus, itu antum bukan manusia. Antum apa? Antum malaikat. Tapi karena kita manusia, pasti kita pernah merasakan yang namanya rasa malas. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah ada orang-orang yang bisa melawannya, yang bisa mengendalikannya, ada juga orang-orang yang apa? Yang membiarkannya. Ini yang bahaya. Jangan sampai kita membiarkan rasa malas ini. Jangan sampai kita menelantarkan rasa malas ini. Jangan sampai. Harus kita lawan. Harus kita lawan terus. Ya, maka ada beberapa ikhtiar agar kita bisa melawan rasa malas. Yang pertama, pastikan antum punya niat dulu yang baik. Ya, jadi antum ada niat untuk bisa mengendalikan rasa malas itu. Kenapa? Karena kalau misalnya antum nggak punya niat yang baik, nggak punya keinginan yang baik, ya antum nggak bakal bisa melawan rasa malas itu. Tapi kalau antum bisa punya niat yang baik, ya, punya hati yang emang pengen melawan rasa malas itu, maka insya Allah Allah pasti mudahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, antum harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi antum minta kepada Allah, ya Allah semoga saya bisa dikuatkan dari rasa malas atau dihindarkan dari rasa malas. Apa doanya? Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan seterusnya. Kalau antum nggak hafal, boleh cek Google. Itu doa pertama. Doa kedua juga mirip doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya, jadi kalau antum hafal silahkan di screenshot ya, antum catat di rumah ya. Kalaupun ini nggak ini kepanjangan, boleh yang paling awal doang nih. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan juga rasa malas. Ya. Jadi itu ya. Tadi cara pertama apa? Cara pertama malas harus ada keinginan kuat atau niat yang baik. Yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, pastikan antum punya guru, antum punya murabi, antum punya pembimbing. Jangan sampai antum menghafal Quran, antum murojaah, antum mempelajari Quran tapi antum nggak punya pembimbing. Jangan sampai. Ya, jangan sampai antum belajar tapi antum nggak ada gurunya. Kenapa? Ada sebuah kalam ulama yang bunyinya malam yakul lahu syekh fa syaikhu syaitan. Barang siapa yang tidak punya syekh, barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah syaitan. Maka penting bagi antum yang sedang menghafal, yang sedang murojaah, antum harus ada guru yang senantiasa membimbing. Ustaz, tapi saya bingung cari guru di mana. Saya pengen menghafal nggak ada gurunya. Saya pengen murojaah nggak ada temannya. Saya pengen belajar Quran tapi bingung di mana. Maka saya akan memberikan solusi. Apa solusinya? Saya punya kelas online namanya Khodimul Quran. Ya, lembaga ini sudah saya dirikan di tahun berapa? Dari tahun 2021 akhir bulan Desember. Sampai hari ini, sampai detik ini masih banyak santri yang setoran di kelas kami. Memang berbayar. Kenapa berbayar? Ya karena buat bayar pengajarnya. Karena total santri sekarang kurang lebih ada 100 orang. Dan ada sekitar 20 pengajar. Jadi insya Allah bagi teman-teman semua pengen menghafal, ya pengen murojaah, pengen belajar tahsin, silakan daftarkan diri antum ke kelas Khodimul Quran ini. Ya, kemana kontaknya? Di sini 0898 2247 881. Jadi ada pilihannya, ada kelas ziyadah, dan juga ada kelas murojaah, atau kelas privat yang lebih detail lagi. Jadi yang pertama kelas ziyadah. Kelas ziyadah ini antum setoran 3 kali dalam sepekan. Dan tidak ada minimal setoran. Antum pengen setoran 1 halaman pun boleh. Antum pengen setoran 1 ayat boleh. Antum pengen setoran 1 baris boleh. Berapapun antum boleh setoran. Ya, nanti pun ada murojaah berkalanya, ada ujian per setiap juz dan sebagainya. Lalu juga ada yang kedua, ada kelas murojaah pilihan kedua.
setoran 2 kali dalam sepekan. Dan ada minimalnya, ditargetkan paling minimal setoran 5 halaman per pertemuan dan seterusnya gitu ya. Kan yang mau bertanya, yang mau daftar langsung hubungi nomor admin di 0898 2247 881. Nanti akan diarahkan untuk bisa mendaftar ke sini insyaallah ya. Berapa infaknya? Infaknya 125.000 per bulannya. Ini untuk siapa? Yang pertama untuk lembaga dan juga untuk pengajarnya. Karena pengajar pun insya Allah pengajar yang berpengalaman, ya, hafizullah, insya Allah bisa membimbing antum dalam proses menghafalkan walaupun secara online. Memang ahsannya, bagusnya menghafal itu secara offline langsung gitu kan. Tapi kalaupun misalnya antum mahasiswa yang sibuk kuliah, atau antum misalnya para orang tua yang sibuk di rumah, atau misalnya antum apalagi pengajar Quran yang mungkin antum nggak ada tempat buat setoran, maka kelas ini, kelas Khorimul Quran, bisa menjadi solusi buat antum. Kenapa? Karena yang pertama, waktunya fleksibel. Jadi antum waktunya adanya kapan? Pasti insya Allah ada yang sesuai dengan jadwalnya untuk pengajarnya. Terus yang kedua, pengajarnya berpengalaman, biaya terjangkau, ada kajian rutin gratis. Lalu kelas ikhwan dan akhwat terpisah. Nah, kan sekarang tuh santri kami itu ada 100 ada sekitar seratusan, kurang lebih ya, seratusan. Nah, 80%-nya perempuan. Jadi kalaupun misalnya di antara antum nih ada akhwat atau perempuan ya, ya para cewek-cewek ya, yang mungkin malu dengan pengen setoran tapi antum bingung atau malu-malu, nggak usah khawatir ya. Karena insya Allah para pengajar pun ada yang perempuan juga, banyak yang perempuan. Ya, untuk ikhwan dengan ikhwan lagi. Infaknya 125.000 per bulan. Itu insya Allah murah ya. Silakan langsung daftarkan diri antum ya, kemana? Ke 0898 2247 881. Insya Allah nanti akan diarahkan ke admin insya Allah gitu ya. Oke, nanti untuk detailnya mungkin bisa di akhir dari ditanyakan ya. Sekarang kita lanjut dulu materinya ya. Jadi kalau misalnya antum pengen menghafal, pengen murojaah, antum pengen melawan rasa malas antum, maka cari guru. Itu paling penting. Oke, berikutnya. Yang keempat. Yang keempat adalah apa ujiannya? Ketika kita merasakan yang namanya jatuh cinta. Nah, ini salah satu ujian terbesar kita di zaman sekarang. Ya, ini lihat ya, ini alhamdulillah foto kami berdua. Insyaallah kemarin tanggal 3 Mei kami melaksanakan pernikahan. Dengan proses yang sangat mudah, proses yang sangat cepat dan sangat singkat. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan, Allah berkahkan. Ya. Jadi teman-teman semua, salah satu ujian terbesar kita para penghafal Quran adalah ujian yang namanya cinta atau lawan jenis. Ya, dan itu yang saya rasakan. Ditambah Anda adalah seorang influencer yang di Instagram, itu banyak godaan yang sangat sangat luar biasa. Ya, maka perlu kita menata hati kita, jangan sampai kita bermaksiat. Tapi sayangnya apa? Sayangnya adalah banyak di antara kita, ya, di antara kita atau teman-teman kita atau mungkin kita sendiri yang terlena atau terjerumus ke dalam kemaksiatan lawan jenis, kemaksiatan jatuh cinta. Ya, mereka berpacaran, mereka chattingan dengan lawan jenis, mereka chattingan dengan nggak jelas, mereka vician, mereka ketemu atau bahkan yang paling parah adalah berzina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Lalu Ustaz misalnya ada mau tanya, Ustaz, boleh gak sih kita ini jatuh cinta? Apakah boleh kita sebagai penghafal jatuh cinta? Jawabannya boleh teman-teman semua. Kita ini manusia biasa, ya. Kita ini pasti pernah yang namanya pernah muncul yang namanya rasa suka. Kita boleh suka sama orang, boleh silakan. Kita boleh kagum sama orang, boleh silakan. Kita boleh jatuh cinta sama orang, boleh. Karena teman-teman semua, cinta itu fitrah setiap manusia. Cinta itu anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Tapi yang perlu kita ketahui apa? Yang perlu kita ketahui, cinta itu bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan. Kalau niatnya baik, caranya baik, insya Allah kita pun mendapat kebaikan. Tapi kalau niatnya salah, atau caranya yang salah, atau bahkan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini yang mendatangkan keburukan. Tapi pada hakikatnya, hukum dasarnya, apakah kita boleh jatuh cinta? Boleh. Karena Allah menyampaikan, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Apa kata Allah? Akulah yang telah melimpahkan rasa sayang atau cinta itu yang datangnya dari aku.
Jadi Allah menyampaikan bahwa cinta itu pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu apa? Anugerah yang Allah berikan. Ya. Dan bertanya, cara membedakan cinta sama hawa nafsu, Ustaz. Oke. Kalau untuk rasa cinta yang belum cinta, ya, pastikan antum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini gini, teman-teman semua. Kita ini pasti punya nafsu, ya. Karena gini, Allah menciptakan 3 jenis makhluk. Yang pertama ada malaikat, yang kedua hewan, 3 manusia. Kita ulang ya, buat gambaran aja. Ya, buat gambaran. Buat gambaran adalah yang pertama tadi apa? Malaikat, hewan dan juga manusia. Yang pertama malaikat. Malaikat ini hanya diciptakan dengan yang namanya akal saja. Ya. Jadi ketika Allah bilang A, pasti sami'na wa ata'na, pasti taat. Karena apa? Karena hanya punya akal saja. Yang kedua hewan. Hewan ini nggak punya akal, teman-teman semua. Yang punya apa? Nafsu aja. Makanya yaitu kita sering menemukan hewan yang sangat jorok, BAB di mana aja, berhubungan badan di mana aja dan sebagainya. Lalu yang ketiga manusia. Nah, manusia ini apa? Allah sempurnakan. Allah lebihkan daripada makhluk-makhluk lainnya. Allah menciptakan apa? Menciptakan dengan adanya akal dan juga dengan adanya nafsu. Jika kita bisa mengendalikan nafsu kita dan juga mengendalikan akal kita, maka kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan nafsu kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita, maka kita bisa jadi lebih hina daripada hewan. Ya, jadi bukan kita nggak punya nafsu, kita pasti punya nafsu. Karena Allah menyampaikan inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Karena Allah bilang sesungguhnya ya hawa nafsu itu pasti menjerumuskan ke dalam keburukan illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang Allah rahmati. Itu apa? Nafsu yang bisa kita kendalikan. Jadi kita boleh suka sama orang, ya, boleh punya nafsu, tapi apa? Harus kita kendalikan. Jangan sampai menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Maka di sini pun saya pun akan menjelaskan tentang apa? Tentang 4 kesalahan fatal orang yang sedang merasakan jatuh cinta. Apa? 4 kesalahan orang yang sedang jatuh cinta. Yang pertama, terlalu banyak berinteraksi, teman-teman semua. Jadi ada orang yang chattingan, ya, yang awal mungkin cuma follow-followan, lalu balas story Instagram, DM-DM-an, nyaman. Akhirnya apa? Chattingan tiap hari, ya, lalu teleponan tiap hari, lalu fitchian tiap hari, ya. Ustaz, tapi kan kami chattingan bermanfaat, kata gitu. Jadi ada orang yang memberi dirinya, Ustaz, kami chattingan, ya, kami berinteraksi bermanfaat, Ustaz. Kami dakwah gitu kan. Kami saling bertanya seputar hafalan. Misalnya gini, Assalamualaikum akhi, sudah murojaah atau belum? Masya Allah. Assalamualaikum akhi, sudah sholat atau belum? Padahal apa? Bukan siapa-siapa gitu ya. Bukan siapa-siapa. Bukan apa ya? Bukan mahal juga ya. Belum halal itu bagi kita gitu ya. Maksudnya buat apa kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu? Seringkali kita ini bermaksiat ya, tapi apa? Tapi setan menghiasi keburukan itu seakan menjadi bermanfaat. Allah menyampaikan wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Allah menyampaikan seringkali setan itu menghiasi perbuatan-perbuatan buruk kita seakan-akan menjadi indah. Jadi chattingan yang awalnya jelas salah, kita nggak boleh berkhulwat, kita nggak boleh berhubungan atau ngobrol dengan akhwat. Kalau memang nggak ada kepentingan. Tapi kalaupun ada, ya boleh silakan seperti seperlunya aja, sepertinya aja. Tapi sayangnya di antara kita masih banyak yang apa? Yang masih terlena dengan chattingan berlebih. Sampai akhirnya apa? Yang kedua, mengungkapkan cinta di waktu yang salah. Karena sering chattingan, karena sering teleponan, sering DM-DM-an. Akhirnya apa? Nyaman. Akhirnya, wah, ini bisa juga nih dijadiin istri. Ya, dia memang ada niat baik buat menikah. Tapi misalnya di waktu yang salah, dia masih SMA, baru SMA atau masih kuliah, masih belum ada niat menikah, tapi dia sudah bilang suka. Assalamualaikum ukhti, aku suka sama kamu. Itu buat apa? Buat apa antum mengungkapkan cinta itu? Kalau misalnya antum belum pengen nikah, usahakan biar tenang aja hatinya. Kalau antum biar tenang, jangan antum ungkapkan. Kenapa? Karena kalau antum ungkapkan, kalau antum utarakan kepada
perempuan atau sebaliknya. Khawatirnya apa? Menjadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zina hati, zina pikiran. Yang paling parah, zina fisik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu yang ketiga, terjebak dalam hubungan yang tidak halal. Ya, karena yang pertama tadi apa? Terlalu banyak interaksi, lalu menganggap cinta di waktu yang salah. Juga terjebak, dan yang ketiga adalah terjebak dalam hubungan tidak halal. Mereka berpacaran, mereka teleponan, mereka chattingan dan sebagainya. Memang tidak pacaran misalnya, tapi mereka komitmenan. Misalnya saya nggak pacaran Ustaz, tapi saya komitmenan. Komitmen nikah 3 tahun lagi misalnya. Udah seperti ini. Komitmenan nikah 3 tahun lagi. Tapi apa? Dia chattingan, nanya kabar, nanya hafalan, nanya semuanya ditanyain. Apakah ini maksiat? Jelas maksiat. Kan nggak perlu tanya itulah, udah jelas gitu ya. Tapi sayang di antara kita, di antara para penghafal zaman now, ya masih banyak yang terjebak dalam hubungan tidak halal. Memang namanya bukan pacaran, tapi hubungannya isinya itu tidak halal. Chattingan, telepon dan sebagainya. Ini yang berbahaya. Maka jangan sampai seperti ini teman-teman semua ya. Dan terakhir adalah ragu dengan masa depan atau ragu dengan takdir. Seringkali orang-orang yang komitmenan itu dia yang ragu dengan takdir masa depan. Ustadz, saya pengen komitmenan biar saling menjaga. Biar nanti kita 3 tahun lagi menikah. Tapi sayangnya apa? Mereka komitmenan, tapi mereka teleponan, chattingan, DM-DM-an, nanya kabar dan sebagainya. Maka antum masih ragu dengan takdir antum. Kalau antum benar-benar penghafal Quran, ya, antum ingat ayat Allah. Apa ayatnya? Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci itu baik bagi kamu. Dan sebaliknya, boleh jadi apa yang kamu cinta itu buruk bagi kamu. Boleh jadi sekarang antum cinta sama seseorang itu. Ya, tapi karena terlalu banyak waktu yang antum habiskan, akhirnya apa? Antum bermaksiat kepada Allah, antum bermaksiat kepada Allah, atau bahkan antum jauh dari Al-Quran. Ini paling bahaya. Ya, maka jangan sampai kita merasakan 4 hal ini. Terlalu banyak interaksi, terjebak dalam hubungan tidak halal, mengungkap cinta di waktu yang salah, dan juga ragu dengan masa depan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan terakhir teman-teman semua. Oke, terakhir. Coba sebelum kita lanjut, ya, coba kita review ulang ya. Coba teman-teman semua, ditulis di kolom komentar ya. Sebutkan tadi yang pertama sampai 4 tadi apa aja. Ya, yang pertama sampai 4 tadi apa aja. Yang pertama, menjaga niat agar tetap ikhlas. Betul ya. Terus yang kedua adalah apa? Ada masih ingat? Coba tulis di kolom komentar ya. Yang kedua adalah apa? Handphone ya, tentang handphone. Oke. Yang ketiga, rasa malas. Dan yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah ketika jatuh cinta. Dan terakhir adalah ini. Yang terakhir adalah merasa cukup dengan pencapaiannya. Teman-teman para penghafal Quran, yang insya Allah Allah cintai, yang insya Allah Allah rahmati, yang insya Allah Allah ridhoi. Antum, ya, jangan pernah merasa cukup dengan pencapaian antum. Antum sudah hafal 30 juz, jangan pernah puas. Jangan pernah merasa soleh. Jangan pernah merasa baik. Ya, antum harus selalu merasa kurang. Antum harus selalu merasa bodoh. Untuk apa? Untuk kita ini nggak sombong teman-teman semua. Karena banyak orang-orang yang merasa cukup, merasa puas dengan pencapaiannya, sampai akhirnya apa? Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sombong. Atau paling parah apa? Dia ujub. Saya menghafal bukan karena Allah. Saya menghafal karena diri saya sendiri. Ini yang paling bahaya. Ya, ada juga merasa soleh, merasa cukup. Akhirnya apa? Dia merendahkan orang lain. Dia meremehkan orang lain. Yang seperti ini. Na'udzubillah. Ya, ada quote yang harus antum dengar ya. Orang yang saleh itu adalah orang yang selalu merasa saleh. Dan orang yang salah adalah orang yang selalu merasa saleh. Maka jadilah orang-orang yang benar-benar saleh. Itu apa? Yang selalu merasa dirinya salah, yang selalu merasa dirinya kurang, yang merasa dirinya nggak punya apa-apa. Ya. Kalau antum sudah hafiz 30 juz, sudah mungkin hafalannya, jangan pernah merasa puas.
Kalau antum sudah hafal 30 juz, hafal hadis arba'in, hafal apapun itu, misalnya matan Jazari, matan Tuhfatul Atfal dan sebagainya. Jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah meremehkan orang lain. Ya, karena pada hakikatnya itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan memperbanyak doa agar kita diberikan keistiqomahan. Ya, agar kita dijaga hatinya, tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak diberikan niat-niat yang salah. Ya, apa doanya? Yang pertama, doa yang sangat umum, antum sudah hafal ya. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Itu yang pertama. Atau doa yang kedua, doa yang mudah banget. Di surat apa? Ali Imran ya. Ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, silakan perbanyak doa ini ya agar kita diberikan istiqomahan, agar kita tidak diberikan rasa cukup ya. Kita harus selalu merasa kurang, merasa bodoh, merasa nggak punya apa-apa ya. Kenapa? Untuk terus bisa belajar teman-teman semua. Ya. Maka itulah 5 ujian terbesar penghafal Quran zaman now. Apa yang pertama? Menjaga niat, tetap ikhlas. Yang kedua, handphone yang lebih dicintai daripada Quran. Yang tiga, rasa malas yang tidak bisa dialihkan. 4, ketika merasa jatuh cinta. Dan yang kelima adalah merasa cukup dengan pencapaian. Silakan antum ikhtiarkan, antum memperbaiki doa kepada Allah, semoga kita semua diberikan keistiqomahan. Oke teman-teman semua, sebelum tutup ya, Anda pengen promosi. Ya, ini ada buku terbaru Ana, judulnya Dari Quran untuk Menghafal Quran. Buku ini isinya ada 17 bab yang dimana terdiri dari 99 ayat motivasi dan nasihat untuk para penghafal Al-Quran. Ya, isinya apa? Seputar motivasi, seputar menghafal Quran. Ya, bab pertama misalnya, apakah kita perlu menghafal Quran? Bab pertama. Bab kedua tentang keutamaan Al-Quran. Bab ketiga tentang keindahan bahasa Al-Quran dan hikmahnya. Sampai ada 17 bab. Dan setiap poin ini nih, poin pertama, bukankah dan seterusnya. Itu ada ayat Qur'annya. Poin kedua ada ayat Qur'annya sampai 99 ayat seputar motivasi menghafal Quran. Nah, ini buku harga aslinya berapa? 86.000. Tapi buat antum malam ini, Anda jual berapa? 69.000 aja. Khusus buat antum. Ya, kalau di Shopee itu Anda jual 77.000. Ya, cuman buat antum, khusus buat antum, Anda jual berapa? Anda jual 69.000 aja. Ya, yang pengen bukunya, yang nggak mau kehabisan, yang nggak mau ketinggalan, langsung hubungi admin kami di 0895 4050 8319. Ya, jadi buku ini buku yang saya tuliskan kurang lebih 7 bulan. Ya, judulnya Dari Quran untuk Al-Quran, berisikan 99 ayat seputar motivasi menghafal Quran dan terdiri dari 17 bab yang membahas detail dan lengkap seputar menghafal Al-Quran. Ya, silakan hubungi admin kami di 0895 4050 8319. Oke, dan juga ini ada spesialnya. Insya Allah mendapatkan tanda tangan ya, sekaligus mendapatkan 10 ebook gratis karya saya. Jadi ini pun ada beberapa karya ebook yang insya Allah antum bisa mendapatkan gratis 10 ebook ini ya. Kalau antum beli buku ini malam ini juga. Berapa harganya? Yang asli 68.000, Anda jual menjadi berapa? 69.000 aja. Ya, silakan hubungi nomornya di 0895 4050 836 83169. Ya, Ustadz, ada buku lain? Ada. Ada buku lain, yang pertama ada buku Murojaah Qurra Ziyadah. Buku ini pun juga buku yang bestseller. Ya, sudah terjual hampir 1000 buku. Ya. Ini buku sudah bestseller, bagus banget insyaallah ya. Jadi membahas tentang apa? Tentang alasan kenapa kita
Murajaah Ziyadah, terus bagaimana solusinya dan sebagainya. Terus juga ada buku judulnya Hafiz Quran Kau Pacaran. Ini buku yang paling tebal. Ada juga buku ini Penghafal Quran tapi maksiat. Silakan bagi teman-teman semua yang nggak pengen kehabisan, silakan langsung hubungi Nur Admin ya di 0895 4050 8319. Oh, oke, kabar baiknya. Kabar baiknya bagi teman-teman semua yang beli 3 buku sampai 4 buku, kami kasih free ongkir seluruh Indonesia. Misal, antum pengen beli 3 buku ini, dikasih berarti 69 kali 3 berapa? Dan seterusnya, gitu ya. Terus kalau misalnya antum pengen 4 buku, 69 kali 4. Tuh, cuman 276 aja. Free ongkir. Kalau bisa beli 3 berapa? Beli 3 69 kali 3. 207 doang. Jadi 207 buku 207 ribu aja antum mendapatkan 4 buku karya Ana. Ya, buku ini dan 3 buku ini. Itu free ongkir insya Allah. Ya silakan ya. Antum kalau pengen free ongkir, antum belinya langsung banyak 3 sampai 4 buku. Tapi kalau pengen satuan tetap dapat diskon dan dapat ebook gratis insya Allah. Ya. Juga terakhir ya, sebelum tutup ya. Tadi bagi teman semua yang pengen menghafal Quran, pengen murojaah tapi bingung beli di mana, ya, bingung cari tempat di mana, bingung cari guru di mana, maka insya Allah kami dari Khadimul Quran bisa menjadi solusi buat teman-teman semua. Ya, silakan teman-teman semua yang pengen bukunya atau pengen daftar kelas tahfidz didaftarkan diri sekarang juga ya. Atau nanti ini ya setelah ini insya Allah info lengkapnya di-share di grup ya insya Allah ya. Info lengkapnya akan di-share di grup. Jangan sampai ketinggalan ya insya Allah ya. Nanti insya Allah akan di-share di grup insya Allah. Oke, mungkin saya tutup aja ya. Nanti setelah ini kita ada sesi tanya jawab. Boleh bertanya seputar apapun itu. Ya, seputar menghafal, seputar buku, sekedar kelas tahfiz, seputar semuanya boleh saya jawab insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab ya Ustaz. Boleh. Oke, teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaannya, silakan yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa ditulis di kolom komentar ya. Kayak ini di chat jawab ini ada yang bertanya ya. Bagaimana cara menjaga semangat dalam menghafal Ustaz? Bagaimana cara menjaga semangat dalam menghafal Al-Quran? Oke. Bagi teman-teman semua yang bertanya tentang bagaimana cara menjaga semangat dalam menghafal, dalam murojaah, yang pertama, pastikan antum ada teman yang bisa saling menguatkan. Itu yang pertama. Ya, pastikan antum harus ada teman yang saling menguatkan. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan almar'u ala dini khalili. Apa kata Rasul? Agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan dengan siapa kalian berteman. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kebaikan, pengen mendapatkan istiqomahan, kalau kita pengen semangat dalam menghafal Quran, maka pastikan kita mencari teman-teman yang soleh. Karena apa? Karena kalau teman kita soleh, kita pun menjadi soleh. Kalau teman kita rajin baca Quran, teman kita rajin murojaah, maka kita pun rajin murojaah. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan antum harus ada guru yang membimbing. Kenapa harus ada guru? Karena banyak orang-orang yang nggak semangat murojaah, nggak semangat menghafal, malas-malasan, karena dia nggak punya guru. Tapi kalau kita punya guru, punya pembimbing, punya murabi, pasti ada orang yang mengarahkan. Maka cari guru yang membimbing antum. Cari orang yang bisa mengarahkan antum. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah antum memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rasa semangat dan istiqomah dalam menghafal Quran gitu ya. Barakallahu fikum. Oh iya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan ya, mungkin kita boleh nih ya foto-foto dulu ya, dokumentasi karena mumpung masih rame nih.
Karena nanti biasanya kalau di akhir-akhir udah pada keluar nih. Misalkan begitu semua, mungkin boleh dulu ya di apa namanya? Dibuka dulu kameranya. Silakan ya. Jadi kita sebelum lanjut ke pertanyaan, Anda pengen kita dokumentasi dulu ya. Oke? Anda pengen dokumentasi dulu dan ini yang angkat tangan boleh diturunkan dulu ya, biar rapi ininya nih. Coba teman-teman semua yang masih raise hand, mungkin bisa diturunkan dulu raise hand-nya, biar ini oke, biar rapi ininya. Silakan, tunggu ya. Ini tadi tuh yang hadir tuh maksimal sampai 300 orang lebih. 300 orang ya. Nah, tadi untuk di sambil jalan ada sekitar 270 orang. Sekarang sisa 223 orang, Masya Allah luar biasa. Ini walaupun online tapi banyak banget ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ini sangat-sangat luar biasa. Semoga Allah berkahkan hidup antum. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada antum. Semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan begitu semua dibuka dulu kameranya ya. Anda masih tunggu. Nanti untuk yang foto-foto insya Allah Anda sendiri ya. Bentar. Anda siapkan dulu ya. Anda siapkan dulu biar nanti. Oke, sudah siap ya? Slide pertama dulu, ini total ada banyak slide nih. Sudah ya, klepin dulu nih. Oke, slide pertama siap ya? Siap? Satu, dua, tiga. Cekrek. Oke, coba kita lihat dulu ya. Lanjut, slide kedua. Silakan, tampakkan wajah antum. Satu, dua, tiga. Cekrek. Oke, slide ketiga lagi ya. Satu, dua, tiga. Cekrek. Sorry, ulang ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang. Lanjut slide keempat. Banyak ya, Insya Allah. Satu, dua, tiga. Cekrek. Oke. Mungkin yang saya pertama kita ulang lagi ya. Saya pertama boleh diulang lagi. Biar kata nih. Siap ya, sorry. Satu, dua, tiga. Oke. Syukran. Jazakumullah khair. Barakallah fiik. Boleh sekarang lanjut ya. Yang mau bertanya, angkat tangannya. Nanti mungkin Anda aja milih ya. Biar Anda pilih. Ini kan juga banyak nih yang bertanya nih. Nanti Anda pilih aja insya Allah. Ini kita maksimalkan lah. Anda kalau sampai malam insya Allah Anda maksimalkan bisa. Cuman kalau udah ngantuk Anda sudahi insya Allah. Sebentar. Oke, silakan Kak Halimah. Silakan bertanya Kak. Silakan Kak Halimah. Oke, gimana nih? Sorry belum ada. Oke, sebelum Kalimah, nanti soalnya Kalimah ya. Coba Kak Alvina Albiruni, silakan. Diranya di chat ya. Afwan Ustadz, bagaimana caranya supaya hafalan kita terpengaruh dengan pergaulan? Apa? Afwan Ustadz? Oh. Nah, izin bertanya, bagaimana caranya supaya hafalan kita tidak terpengaruh? Oh ya, tidak terpengaruh dengan pergaulan. Oke, yang pertama, antum perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istighfar? Karena istighfar itu akan menjaga diri kita dan juga mengampuni segala kesalahan kita. Yang pertama. Yang kedua, antum pastikan perbanyak tadabbur biar agar hafalannya berkualitas ya. Jadi selain antum mungkin hafalannya, selain antum punya hafalan, antum pun bisa paham terkait ayat-ayat yang antum baca ya. Oke, kita jawab sedikit aja ya. Oke, coba Kak Nida, silakan. Kak Nida yang angkat tangan? Tidak. Kalau tadi ke Halimah, jadi nanya ke Halimah.
Oke, ada yang bertanya teman-teman semua. Ada pertanyaan, Ustaz izin bertanya, apa hukuman orang yang pernah hafal Quran tapi tidak mau murojaah dan hafalnya hilang? Oke, teman-teman semua. Ada hadis yang seharusnya hadis ini bisa menampar kita. Apa hadisnya? Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Uridat alayya dhunubu ummati, falam ara dhanban a'zama min suratin aw ayatin min al-Qur'an, utiha rajulun thumma nasiyaha." Jadi Rasul kita pernah menyampaikan, diperlihatkan kepadaku kata Rasul, dosa-dosa umatku. Dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar, dosa yang lebih dahsyat daripada orang yang sudah menghafal Quran, ya. Dia menghafal ayat Allah dan dia sengaja melupakannya. Jadi orang-orang yang sengaja melupakannya, dia tidak murojaah, dia tidak menjaga hafalannya, apa kata Rasul? Salah satu dosa yang paling besar, itu kata Rasulullah SAW. Maka Rasul bilang ta'ahadul Quran fawalladzi nafsi biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibli fi uqliha. Kata Rasul, jagalah hafal antum. Jaga hafal antum karena sesungguhnya demi Allah kata Rasul, demi Allah Quran itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang tidak diikat. Jadi kalau kita lihat di Arab, unta itu ternyata salah satu hewan yang paling cepat kaburnya kalau nggak diikat. Dan ternyata lebih cepat Quran kalau kita nggak ikat lebih cepat hilangnya. Maka pastikan antum murojaah, antum jaga hafalan antum, antum komitmen dengan hafalan antum. Karena kalau antum nggak murojaah otomatis hilang hafalannya. Banyak orang yang mati-matian menghafal, mati-matian ziyadah, menambah, tapi dia tidak mau merajaah. Dia tidak mau menjaga hafalannya. Maka pada hakikatnya dia bukan menghafal Quran, tapi dia melupakan Al-Quran. Kan Rasul menyampaikan, innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibilil muaqqalah. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Kata Rasul, perumpamaan para penghafal Quran itu seperti apa? Seperti pemilik unta yang mengikat untanya. Apabila untanya dijaga, maka akan terjaga. Tapi kalau untanya nggak dijaga, nggak dirawat, nggak diikat, maka akan kabur. Jadi gitu ya. Jadi kalau ditanya apa ancaman atau apa hukuman jika kita apa namanya jika kita tidak menjaga hafalan itu, ya kita akan diberikan dosa yang paling besar. Nauzubillah min dzalik. Terus ada yang bertanya, Ustaz, Saya Ustaz. bagaimana caranya menjaga kenapa? Oh, silakan, Kanida, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Afan izin Salam. bertanya, bagaimana cara menumbuhkan cinta kita terhadap Al-Quran? Padahal kita udah berusaha untuk membenarkan niat kita udah berusaha mati-matian untuk mungkin bergadang ya Ustadz, tapi di sini kita murojaah itu masih mungkin dengan kategori yang buruk Ustadz, nggak lancar, padahal udah sering diulang-ulang gitu Ustadz. Mungkin gimana cara menumbuhkan rasa cinta itu terhadap Al-Quran? Oke. Syukran Ustadz. Afwan. Tadi di materi saya sudah jelaskan tentang ada beberapa ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan rasa cinta kepada Al-Quran. Yang pertama, paksakan perbanyak interaksi. Karena cinta itu akan tumbuh ketika memperbanyak interaksi. Walaupun mungkin sekarang kita masih malas-malasan. Walaupun mungkin sekarang kita masih susah baca Quran. Tapi kalau kita paksakan, insya Allah kita akan terbiasa. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bisa cinta sama Quran bukan karena kita, tapi karena Allah. Kita bisa taat, kita bisa sholat bukan karena kita, tapi karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doalah kepada Allah. Apa doanya? Ini doanya. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Ya Allah, anugerahkanlah aku mencintai Al-Quran dan rindu dalam membacanya. Silakan diamalkan, dihafalkan, dan diajarkan kepada orang lain. Insya Allah bisa menjadi amal soleh bagi kita. Gitu ya. Oke, mungkin gini ya. Ani sambil baca, jadi untuk pertanyaannya yang pertama dijawab dari yang langsung dan juga dari kolom komentar. Oke, tadi di kolom komentar ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana caranya menjaga hati tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ini pribadi ada 4 cara. Yang pertama, perbanyak doa, ya. Yang kedua, perbanyak istighfar. Yang ketiga, perbanyak meminta nasihat. Yang keempat adalah
mengingat resiko dari hati yang tidak ikhlas. Saya ulang ya, tips agar menjaga hati tetap ikhlas ada 4 menurut Ana. Yang pertama, memperbanyak berdoa. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Yang ketiga, memperbanyak meminta nasihat kepada orang tua ataupun kepada guru-guru kita. Dan terakhir, mengingat resiko jika hati tidak ikhlas. Jadi Allah menyampaikan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bayangkan jika kita nggak ikhlas apa resikonya? Kalau kita rusak hatinya apa resikonya? Jadi 3 tadi 4 apa aja? Memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak minta nasihat dan juga mengingat resiko dari hati yang tidak ikhlas. Oke. Sekarang lanjut lagi ya yang apa namanya? Ustaz, izin bertanya. Yang angkat tangan, silakan. Kak Fatimah boleh silakan. Assalamualaikum Ustaz. Jadi, Salam. izin bertanya, bagaimana cara kita memahami Al-Quran agar kita semangat merojaah Quran? Yang sedangkan kita suka ngantuk baca arti dari ayat Qurannya. Apa ada tipsnya? Terus, bagaimana membagi kegiatan kita antara memurojaahkan Quran dan membaca arti terjemah Quran? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Kak Fatimah boleh lagi ya? Apa Ustaz? Boleh diulang lagi pertanyaannya. Oh ya. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita memahami Al-Quran agar kita semangat merojaah Quran. Yang sedangkan kita tuh suka ngantuk pas baca artinya. Terus ada tipsnya nggak Ustadz? Jadi ini intinya apa? Tentang bagaimana cara memahaminya atau cara meloloskan ngantuknya atau keduanya? Keduanya. Terus ada nggak kayak metode biar kita merojaah sambil baca arti tapi gimana ya? Biar kita Oke, paham. paham ya gitu lah. Oke. Sekarang Kak Fatimah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Oke, caranya kalau kita pengen lebih paham sama Quran, maka ikhtiar pertama adalah baca artinya. Itu ikhtiar paling sederhana. Kita baca artinya, kita pahami, kita resapi gitu ya. Terus cara kedua, kalau kita pengen lebih paham, kita belajar bahasa Arab. Ya. Dan ternyata kalau kita lebih mendalam belajar bahasa Arab, itu ketika kita baca Quran itu lebih indah gitu kan. Ternyata seindah ini ya gitu ya, Quran itu. Itu yang akan merasakan walaupun aneh di pribadi ya. Aneh pun belum tahu di bahasa Arab. Cuman ada beberapa yang aneh pelajari dan ternyata indah banget gitu kan. Oh ternyata gini hikmahnya. Oh ternyata gini hikmahnya. Itu ya. Misalnya kayak kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ternyata ada penjelasannya. Apa perbedaan Ar-Rahman, apa perbedaan Ar-Rahim dan sebagainya. Itu ternyata indah banget gitu ya. Maka kalaupun kita belum bisa bahasa Arab, yang penting ikhtiarnya itu loh. Jadi Allah akan minta kita belajar Quran, ya insya Allah dengan niat kita yang baik, insya Allah kita pun mendapat kebaikan. Dan tadi tentang tips-tipsnya nih, kita sering ngantuk ketika belajar, ketika apa. Maka kalau ini pribadi ya, pertama pastikan dengan tubuh yang segar. Ya, tubuh yang segar itu maksudnya sudah di keadaan wudu atau mungkin mandi lebih segar lagi. Ya, kalaupun ngantuk, ya berarti mungkin ada tips nih dari ada guru aneh mencapai tips apa tipsnya? Yang pertama, jangan terlalu banyak makan. Karena itu suka ngantuk kan ya. Karena ya itulah kalau orang gemuk itu sering ngantuk karena sering banyak makan. Jadi tipsnya jangan terlalu banyak makan, jangan banyak terlalu makan gula. Itu bikin ngantuk. Walaupun aneh pribadi masih sering makan, masih sering makan gula. Tapi akhirnya itu emang jadi resikonya jadi sering ngantuk. Jadi kalau misalnya tadi cara mengantuk itu tadi wudhu dulu atau mandi dulu dan ikhtiar lainnya itu dari makanan karena makanan itu berpengaruh ke dalam aktivitas kita gitu ya. Itu ya. Semoga terjawab ke Fatimah ya. Oke, lanjut ya ke sebelum ke yang nanya langsung ya. Saya pengen baca dulu nih, ada beberapa yang di kolom komentar juga banyak nih. Di kolom komentar, Ustaz, kapan waktu yang tepat untuk menghafal dan kapan waktu yang tepat untuk murojaah? Apakah ada tips membagi waktu antara menghafal dan murojaah? Oke, teman-teman semua. Apa tipsnya? Ya. Kalau ditanya kapan waktu yang tepat untuk menghafal, kalau Anda pribadi ketika ada subuh. Ya.
Kalau misalnya ditanya kapan waktu murojaah yang bagus, itu ketika waktu tahajud. Ya, tapi ternyata tiap orang itu beda-beda waktu enaknya. Ya, ada orang yang enak murojaah itu ketika pada subuh atau enaknya ketika siang. Jadi kalau ditanya seperti ini, ya ini tiap orang beda-beda. Ya, tiap orang tuh punya pendapat yang beda-beda. Ada yang bilang pagi hari enak, ada yang bilang siang enak. Jadi tergantung otomnya. Karena kesibukan kita pun beda-beda, itu yang bisa mempengaruhi kenikmatan dalam proses menghafal dan juga murojaah. Terus tadi ada juga pertanyaan tentang apa tipsnya nih untuk bisa membagi waktunya. Yang pertama, antum buat targetnya dulu. Yang kedua, antum buat jadwalnya. Dan yang ketiga, antum harus komitmen. Itu ya. Yang pertama tadi apa? Buat jadwal dulu yang jelas. Setelah buat jadwal, antum punya tujuan, antum buat ininya, buat eh, targetnya. Targetnya apa nih? Kira-kira antum bisa merujuk per hari sekian juz dan sebagainya. Dan yang ketiga komitmen. Itu wajib komitmen. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apa tips membagi waktu? Itu tadi. Punya target, punya tujuan, punya jadwal yang jelas, dan juga harus komitmen dengan diri antum sendiri. Saya kan ada mau bertanya lagi. Ini aneh, insya Allah aneh bisa sampai malam nih. Coba sebentar ya. Coba dari tadi ke siapa ya? Ke Halimah boleh silakan. Angkat tangan tuh ya. Oke, Bismillah. Syukran Ustaz untuk pertanyaannya. Ini mungkin masuk di poin kelima, merasa cukup dengan pencapaian. Yang ingin Anda tanyakan di sini ialah bagaimana ya Ustaz memberikan jurus semangat murojaah untuk santri yang hanya mengajar ziyadah tanpa mementingkan murojaah atau untuk mengolah hafalannya. Karena banyak di berbagai pondok ia yang mau memprioritaskan atau mengutamakan ziyadah dulu ya Ustaz. Jadi santri tergiur, kayak senang. Tapi ketika sudah di puncak, sudah selesai, mereka sudah merasa puas gitu. Jadi untuk murojaah tuh nggak tahu mau kapan, nggak tahu kapan memprioritaskannya. Oke, sing jawab ya Ustaz Halimah ya. Untuk jawabannya yang pertama, kita sebagai pengajarnya atau kita sebagai gurunya harus mencontohkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Karena kita pengen nasihatin sesuatu, ternyata kitanya belum mengamalkan. Soalnya antum nih harus semangat murojaahnya, antum harus semangat menghafalnya. Ternyata gurunya pun gak semangat, sering terlambat masuk kelas misalnya, atau mungkin di kelasnya sering ngobrol dan sebagainya. Kadang gitu. Ada guru-guru seperti ini. Nah, cara pertama adalah itu memberi contoh atau memberi teladan yang baik. Karena kalau kita lihat sejarah ya, Rasul itu ketika berdakwah orang-orang itu tahu bahwa Rasul itu orang yang baik, orang yang amanah, yang soleh. Jadi ketika beliau menyampaikan risalah, menyampaikan sebuah pesan, itu lebih diterima. Beda hal nih kalau misalnya kita punya, lihat punya teman misalnya. Teman ini misalnya sorry ya, misalnya sering maksiat misalnya, sering berdosa. Tiba-tiba dia mengatakan kebaikan, apakah akan diterima ya enggak? Karena itu kita melihat orang dulu nih, ah ini orang juga bilangnya kayak gini gitu kan. Ya. Cara pertama adalah itu harus bisa menjadi contoh yang baik. Yang kedua, memberikan nasihat yang terbaik. Nah, sebagai guru pun harus pintar-pintar memberi nasihat dengan kalimat yang enak, dengan kalimat yang lembut, yang bisa memasukkan ke hati mereka. Yang sampai kita dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, itu kan juga kurang tepat juga. Jadi kita pun harus mencari nih kira-kira kalau si A bagaimana cara penyampaiannya, si B bagaimana cara penyampaiannya, si C bagaimana cara penyampaiannya. Jadi harus pintar-pintar menyampaikan nasihat kepada santri kita. Yang kedua. Yang ketiga, kita sebagai pengajar pun harus paham bahwa kita ini manusia biasa yang nggak bisa memaksakan semua hal kepada santri-santri kita. Ya, sebagaimana Nabi. Nabi pun menyampaikan risalah, apakah semua yang disampaikannya adalah diterima? Enggak. Ada Nabi yang berdakwah bertahun-tahun nggak punya pengikut. Ada Nabi yang berdakwah bertahun-tahun nggak pengikutnya cuma satu. Ada Nabi yang 1000 tahun berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam. 900 tahun lebih dia beliau berdakwah, ternyata pengikutnya nggak nyampe 100. Apakah beliau gagal? Enggak ternyata. Karena yang Allah minta apa? Ikhtiarnya. Tugas kita menyampaikan risalah, bukan memberi hidayah.
Allah menyampaikan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah menyampaikan sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Karena Allah lah yang Maha mengetahui apa yang berhak diberikan hidayah bagi manusia itu ya. Jadi kita tuh hanya menyampaikan risalah, menyampaikan amanah ya. Maka kalaupun dia misalnya ternyata masih kurang baik dan sebagainya atau mungkin dari segi hafalan kurang baik, udah tugas kita yang menyampaikan. Yang pertama tadi kan kita sudah menjadi teladan yang baik. Kita pun sudah menjadi contoh yang baik. Kita pun sudah memberikan nasihat terbaik. Maka cara ketiga adalah memberikan doa terbaik. Itu ya, yang ketiga. Jadi menjadi teladan yang baik atau contoh yang baik, lalu memberikan nasihat terbaik, dan yang terakhir adalah memberikan doa terbaik. Gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fikum. Oke. Ya, syukran Ustaz ya untuk jawabannya. Afwan. Lanjut lagi ya. Bagaimana cara pandang kita terhadap penghafal Quran yang diberi kemudahan dalam menghafal Quran, namun lisannya suka menyakiti hati orang lain dan menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Oke. Kalau kita melihat nih, ada orang yang dia ini luar biasa hafalannya, dia ini mungkin hafalannya, dia ini mungkin luar biasa di hafalannya, tapi dari lisannya dia suka menyakiti hati kita, suka sombong, suka meremehkan orang lain. Maka cara pandang kita gimana? Cara pandang kita udah tugas kita mendoakan beliau. Kita pun nggak boleh menjudge beliau. Ya, kita doakan semoga dia diberikan hidayah untuk lebih soleh lagi gitu ya. Semoga terjawab. Lanjutkan Ninda, silakan ya, udah angkat tangan, silakan. Silakan Kanida yang angkat tangan, apakah mau bertanya? Oke. Itu mungkin cukup ya. Nanti kalau ada yang bertanya bisa disampaikan aja di grup aja insya Allah. Nanti grupnya yang dibuka ya. Oke. Untuk grup nanti yang dibuka insya Allah. Oke, syukran. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Mungkin kita tutup ya dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.